Anime yang kita bahas kali ini cuy berjudul Kenshia. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, adventure, dan fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi cuy, langsung kita spillin sedikit ke sinopsisnya nih. Selama 1000 tahun, seorang pejuang kota hidup kembali dengan seorang gadis yang terlihat persis seperti saudara iparnya. Mereka melawan kejahatan dan menjadi pahlawan untuk mengembalikan keadilan. Era negara-negara yang bertikai sudah berakhir. Dengan aksesi satu kaisar sejati Tiongkok, perdamaian akhirnya telah tiba. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kaisar mulai menyadari kefanaannya sendiri. Dalam tindakan putus asa untuk keabadian, kaisar mengundang sekte-sekte gelap ke istananya. Si MC mengorbankan dirinya agar keinginan kaisar untuk menyelamatkan keluarganya dari nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Makanya kalau ingin segera tahu, langsung saja kita capcus ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai cuy, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih. Seperti biasalah, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil kelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Mo Xiaoyu. Ia adalah anak bungsu dari sekte supranatural keluarga Mo. Seiring dengan berjalannya waktu, Xiaoyu mengemban tugas melindungi sekte keluargamu dari nasib buruk yang melebihi kematian. Di halaman rumah Xiaoyu, terdapat beberapa orang yang telah berdemo. Akibat kekacauan yang disebabkan Xiaoyu, para warga meminta pertanggungjawaban pada kakak ipar Xiaoyu. Marnie asisten Shin mengabarkan keadaan di luar rumah yang sangat riuh. Lantas, Shin bertanya kemana adik iparnya itu pergi. Marnie menginfokan bahwa sejak fajar Xiaoyu sudah pergi ke pegunungan. Marnie mengomel setiap hari Xiaoyu menghilang dari kekacauan yang dibuatnya. Alhasil Shin meminta Marnie membukakan pintu dan ia akan menyelesaikan masalah Xiaoyu. Di sisi lain, Xiaoyu sedang berburu binatang buas kun. Dengan penuh pertimbangan, Xiaoyu membidik sasaran menggunakan panahnya. Akan tetapi, binatang kun itu sangat sulit untuk ditangkap. Xiaoyu pun memanggil kudanya untuk ditunggangi. Xiaoyu terus memanah. Akhirnya kun pun terkena bidikan panah dari Xiaoyu. Si MC sangat bersemangat karena berhasil menangkap kun. Sewaktu akan membawa kun pulang, ia pun malah hidup kembali. Kun pun menyerang Xiaoyu. Tak lama kemudian, kedua pria muncul menyelamatkan Xiaoyu dari kun. Kemudian Shin beralih ke kediaman rumah Xiaoyu. Shin membereskan satu persatu masalah yang diciptakan oleh Xiaoyu. Lantas Marnie mengomel Shin ini terlalu murah hati membayar banyak uang sebagai kompensasi. Karena jengkel, Marnie membual. Ia mengatakan anak paman Zhou dari pagi menghilang. Lalu Marnie ikut bersama Xiaoyu. Sementara Shin bad mood. Marnie terus mengecohnya. Shin menyuruh orang membawa Marnie untuk keluar. Marnie pun menangis. Ia berjanji tidak akan nakal lagi. Di sisi lain, Xiaoyu menangis. Binatang buasnya itu dibunuh oleh pria asing yang menolongnya. Di kesempatan itulah, Xiaoyu meminta ganti rugi atas kematian binatang buas incarannya. Sontak saja, Xiang Ji kaget. Lalu memarahi Xiaoyu. Padahal ia bermaksud untuk menolong Xiaoyu. Namun ternyata cuy, Xiaoyu menjebaknya. Kemudian kakek ini memberikan sejumlah uang ganti rugi. Ia bertanya di mana kediaman rumah keluargamu. Langsung saja Xiaoyu pun menerima uangnya. Ia mengatakan tidak tahu soal keluargamu. Lalu Xiaoyu pergi meninggalkan Xiang Ji dan kakek tua. Sepeninggalan Xiaoyu, si kakek mengatakan ia tahu kalau Xiaoyu dari keluargamu. Namun Xiaoyu merahasiakannya. Kedua pria itu menyadari Xiaoyu memiliki kekuatan yang supranatural. Lantas mereka pun bersiap mengunjungi rumah Mo Tiai. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun sampai di rumah Marnie dan berteriak. Ia melihat Xiaoyu yang membawa mayat kun. Setelahnya Xiaoyu meminta kakak iparnya mengobati tubuhnya. Sebab hal itu terjadi saat menangkap kun.
Xin mengatakan harusnya Xiaoyu berhenti melakukan hal konyol. Kun merupakan binatang buas pemakan manusia. Namun Xiaoyu malah mencoba untuk menangkapnya. Kemudian Xiaoyu menceritakan tentang kedua pria yang menyelamatkannya. Xiaoyu mengatakan mereka mencari kakaknya. Lantas Xin memberikan surat kiriman dari kakak Xiaoyu. Mendapatkan surat dari kakak tercintanya, Xiaoyu pun langsung lari ke kamarnya. Membaca surat itu, ternyata kakaknya hanya berpesan untuk menjaga nama baik keluarga Xiaoyu. Lalu diperintahkan kakaknya belajar lebih giat supaya bisa melindungi keluarga Mo. Xiaoyu pun kesal si kakak tidak memberikan info kepulangannya. Setelahnya, Xiaoyu pun ketiduran. Namun terjadi keributan di luar rumah para prajurit Xianyang yang menjemput Xian untuk dijadikan alat uji coba. Mendengar keributan, Xiaoyu pun keluar. Ia melihat kakak iparnya dibawa pergi. Kemudian Xiaoyu mengikuti para prajurit itu bersama dengan kudanya. Xiaoyu menghadang para prajurit. Ia menyerang prajurit Xianyang. Xiaoyu pun bermaksud ingin ikut dengan Xin. Para prajurit itu menangkap Xiaoyu. Di kesempatan itulah, Xiaoyu meminta ikut serta bersama kakak iparnya. Alhasil, prajurit pun membawanya ikut. Setelah sampai di Xianyang, CMC mengamati kengerian di sana. Para prajurit banyak yang membunuh orang lemah. Tidak lama kemudian, mereka masuk ke istana. Tampak sang raja sedang menyaksikan para tabib karena gagal menciptakan obat umur panjang untuknya. Kakak kandung Xiaoyu ini bernama Mo Taiyi. Selaku anak pertama dari sekte supranatural keluarga Mo, Taiyi menciptakan obat umur panjang untuk kaisar. Namun kaisar ingin uji coba dilakukan oleh istri Mo Taiyi. Kaisar memerintahkan Xin meminum obat. Lalu masuklah ke peti dikubur selama bertahun-tahun. Jika Xin masih hidup, kaisar baru mengakui obat buatan Mo Taiyi. Melihat ketidakadilan itu, Xiaoyu pun meminta agar dirinya menggantikan Xin. Kemudian Xin beralih ke ribuan tahun setelahnya. Tampak seseorang wanita bernama Xin yang diyakini ini adalah merupakan reinkarnasi dari kakak ipar Xiaoyu. Sontak saja, Xin kaget menyadari keterlambatannya. Xin pun bersiap pergi menemui seniornya. Selesai bersiap, Xin bergegas pergi. Tidak lama kemudian, Xin tiba di reruntuhan Gunung Mang. Xin beserta senior melihat patung prasejarah. Sekarang Xin mengamati patung Xiao Feng, salah satu 12 prajurit emas. Mendadak keadaan menjadi gelap. Senior telah hilang. Xin yang ketakutan, tiba-tiba muncul Miao Bolieren, si pemburu harta karun yang memiliki kekuatan supranatural. Lantas, Xin menanyakan identitas Mi Bao, lalu ia memperkenalkan dirinya. Xin ini curiga dengan Mi Bao. Ia pun memukul Mi Bao dengan tinjunya. Di kesempatan itulah, Xin kabur sambil membawa helm prajurit dari Xiao Feng. Kemudian Mi Bao mengejar Xin dan menyerang Xin. Sontak saja Mi Bao kaget melihat seseorang laki-laki yang keluar dari patung. Ternyata yang keluar ini adalah Xiaoyu. Ia masih hidup selama ribuan tahun. Xiaoyu melindungi Xin, yang menyerang Mi Bao hingga pingsan. Mendadak kepala Xiaoyu kesakitan. Ia mengingat momen ribuan tahun yang lalu. Mo Taiyi memakaikan Xiaoyu kalung giok peninggalan keluargamu. Lantas Mo Taiyi mengatakan berhasil atau tidak bergantung pada takdir Xiaoyu. Langsung saja Xiaoyu meminum obat panjang umurnya. Setelahnya Xiaoyu dimasukkan ke dalam patung lalu dicor dengan semen. Mo Taiyi berharap kalau Xiaoyu terbangun ia dapat bertemu Xiaoyu lagi. Kembali ke masa sekarang, Xiaoyu mengalami sakit kepala yang hebat. Mengingat momen ribuan tahun lalu, ia merasa tertekan. Di kesempatan itulah Mi Bao menyerang Xiaoyu. Mereka bertarung memakai kekuatan supranatural. Tak lama kemudian, para polisi datang menangkap Xiaoyu dan Xin. Sementara Mi Bao berhasil lari bersama monyet peliharaannya.
Alhasil mereka diringkus ke kantor polisi. Di sana polisi menginterogasi Shin. Lantas Shin pun mengatakan tidak akan mengenal Xiaoyu. Shin berada di reruntuhan Gunung Mang. Namun saat melakukan penelitian, tiba-tiba Xiaoyu keluar dari patung. Namun polisi pun mengira Xiaoyu ini adalah adik ipar Shin. Sebab sedari tadi Xiaoyu mengaku Shin ini adalah kakak iparnya. Mustahil orang-orang akan percaya Xiaoyu muncul dari patung. Di ruangan lain, Xiaoyu sangat lahap menyantap makanan siang yang diberikan polisi. Semua kagum melihat Xiaoyu yang mampu melahap banyak makanan dengan cepat. Setelah laporan terproses, Xiaoyu dan Shin pun diizinkan pulang. Shin meninggalkan Xiaoyu dan ia bergegas mencari taksi. Lantas Xiaoyu kebingungan melihat keadaan sekitar. Xiaoyu berdiri di tengah lampu merah sehingga pengendara mobil marah. Dengan mudahnya Xiaoyu mengangkat taksi sehingga taksi itu pun menabrak mobil lain. Si MC bermaksud untuk ikut pulang bersama kakaknya. Xiaoyu telah menyebabkan kecelakaan beruntun lalu lintas. Kemudian mereka berdua pun kembali ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Namun lagi-lagi, Shin mengamuk karena Xiaoyu ini mendapatkan banyak masalah. Lantas polisi pun berbisik pada Xiaoyu. Ia mengatakan agar Xiaoyu ini cepat menyelesaikan perkara, supaya kakak ipar Xiaoyu mengamuk. Tidak lama kemudian muncullah orang suruhan keluarga Hong Xin. Pria itu mengatakan Tuang Hong Xin mempercayainya mengenai kasus Nona Hong Xin. Setelah masalah terselesaikan, Hong Xin keluar dari kantor polisi. Orang suruhan Hong Zheng meminta untuk Xin ikut bersama, namun Xin pergi meninggalkannya. Berbeda dengan Xiaoyu, karena tidak memiliki penjamin, Xiaoyu pun ditahan polisi. Di sisi lain, Xin sudah sampai di apartemennya. Xin membersihkan dirinya dan bersiap untuk tidur. Akan tetapi, ia tidak bisa tidur karena memikirkan Xiaoyu. Meskipun tidak mengenal Xiaoyu, Xin tetap khawatir terhadapnya. Dengan berat hati, terpaksa Xin menghubungi kantor polisi dan menanyakan keadaan Xiaoyu. Akan tetapi, kantor polisi tidak menjawab telepon Xin. Alhasil ia memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi. Di sisi lain, Xiaoyu diganggu oleh teman satu selnya. Mereka ingin mengambil kalung giok milik Xiaoyu. Dengan percaya diri, salah seseorang pria hampir menarik kalung giok itu. Namun Xiaoyu menahannya. Ia menghajar para pria yang mengganggunya. Bos dari ruangan tahanan kesal melihat anak buahnya disiksa. Di kesempatan itulah segerombolan pria menyerang Xiaoyu. Si MC santai aja lah menanggapi mereka yang memukuli para pria hingga babak belur. Setelahnya mereka tunduk ketakutan melihat Xiaoyu. Lantas Xiaoyu meminta maaf kepada para pria yang dipukulinya itu cuy. Sebagai seorang bocah sangatlah tidak pantas memukul orang tua. Karena sudah ketakutan mereka hanya bisa pasrah saja dengan perlakuan dari Xiaoyu. Lalu Xiaoyu bertanya bagaimana caranya bertemu dengan kakak iparnya. Lalu para pria itu menjawab, Xiaoyu harus melarikan diri dari penjara. Di kesempatan itulah Xiaoyu menggunakan sihir apinya membobol dinding tahanan. Xiaoyu bergegas pergi mencari kakak iparnya. Namun tidak lama, Xiaoyu dan Xin berdiri di depan pintu keluar apartemen. Langsung saja Xiaoyu memeluk kakaknya. Xiaoyu pun pingsan karena kena hujan. Di sisi lain, para polisi menginterogasi teman tahanan Xiaoyu. Polisi ini mengira mereka berusaha kabur dari tahanan.
Padahal faktanya Xiaoyu yang membobol paksa dinding tahanan. Kemudian Xin beralih pada Xiaoyu. Ia bermimpi berada di samping kakak iparnya. Mereka mengobrol bersama. Tidak lama kemudian Xiaoyu tersadar. Ia mencari keberadaan Xin. CMC pun mencari ke seluruh sisi apartemen Xin. Pada ruangan terakhir, Xiaoyu gak sadar ia membuka kamar mandi. Sontak saja, Xin pun kaget melihat Xiaoyu yang mengintipnya mandi. Sungguh membagongkan. Okelah, kita lanjut. Selanjutnya selesai Xin mandi, ia mengomeli Xiaoyu. Sebab Xiaoyu seenaknya saja masuk ke kamar mandi. Xiaoyu pun hanya bisa pasrah mendengar omelan dari Xin itu. Lantas Xin bertanya asal-usul Xiaoyu, mengapa ia terus memanggil Xin kakak ipar. Xiaoyu pun menceritakan, Xin ini adalah istri kakaknya. Namun Xin tidak percaya dengan omong kosong dari Xiaoyu. Lalu Xin berpesan ketika ia pergi bekerja, Xiaoyu harus sudah angkat kaki dari rumah Xin. Kemudian Xin pergi bekerja, sebelumnya ia membelikan Xiaoyu baju ganti. Soalnya sebelumnya Xiaoyu menggunakan baju zaman kuno. Makanya seluruh mata memandangnya dengan aneh. Xin pamitan karena terlambat bekerja. Tidak lama kemudian, Xin tiba di tempat syuting. Xin ini adalah seorang aktris bintang film. Lantas Xin pun kesal, sutradara memberikannya peran action yang berbahaya. Kemudian Xin beralih ke Xiaoyu. Nampak Xiaoyu yang berlari mencari Xin. Ia merasa sekarang Xin dalam bahaya. Xiaoyu mengendus-endus aroma keberadaan dari Xin. Aroma badan Xin ini semakin terasa. Xiaoyu pun melihat ke arah Xin. Sontak saja Xiaoyu kaget menyaksikan Xin diserang oleh beberapa pria. Sementara Xin hampir terjatuh sewaktu adegan terbang. Tapi yang menahan tubuhnya malah lepas. Langsung saja Xiaoyu menangkap sang kakak dan para pemain lain. Sutradara auto memarahi Xiaoyu karena mengacaukan syuting. Kemudian Xin pun mengatakan pada sutradara bahwa ia mengenal Xiaoyu. Namun sutradara tidak peduli dengan ucapan Xin. Sutradara mengajak Xiaoyu mengobrol. Ia ingin menjadikan Xiaoyu pemeran pengganti adegan action. Alhasil ia senang. Akhirnya adegan terbang digantikan oleh Xiaoyu. Selesai syuting, mereka pulang bersama. Di sepanjang jalan, mereka mengobrol santuy bagaikan teman dekat. Xin bertanya apakah Xiaoyu berasal dari zaman kuno dan kemari untuk mencari kakak iparnya yang hilang. Xiaoyu menjawab. Ia juga bingung ketika terbangun dari makam patung ia melihat dunia sudah berubah. Mendengar ucapan dari Xiaoyu, si eneng ini iba. Ia akan mencarikan tempat untuk Xiaoyu berteduh. Xiaoyu ini tinggal di atas atap dengan beralaskan tilam, namun Xiaoyu tidur dengan nyaman. Sontak saja Xiaoyu kaget. Ia merasa Xin ini berada di dalam bahaya. Langsung saja Xiaoyu mencari Xin. Setibanya di rumah Xin, keadaan menjadi kacau. Seluruh bagian rumah berserakan. Seorang pria telah menculik Xin. Tiba-tiba banyak tikus yang mengerubungi Xiaoyu. Dengan sigap, ia menggunakan sihir apinya untuk membakar segerombolan tikus itu. Lalu Xiaoyu melihat kertas bertuliskan alamat tempat penculik membawa Xin. Mencium aroma kertas, Xiaoyu pun yakin yang menculik Xin ini adalah Mi Bao. Di sisi lain, Xin berteriak memanggil pertolongan. Mi Bao muncul, ia mengatakan sia-sia saja Xin berteriak dan tidak satupun orang yang mendengarkannya. Alasan Mi Bao menculik Xin supaya Xiaoyu terpancing. Lalu Mi Bao pun bisa menangkap Xiaoyu. Lantas, Xin mengatakan ia tidak akan sedekat itu dengan Xiaoyu. Mustahil Xiaoyu menolongnya lagi. Mi Bao tertawa. Ia mengatakan kalau belum dicoba, mana tahu hasilnya.
Mibao pun memperkenalkan dirinya si pemburu harta karun yang memiliki kekuatan supranatural. Harta karun legendaris tertulis dalam sejarah terikat pada obsesi, sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mibao bukanlah orang biasa. Serta Mibao ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Shin. Jikalau si Eneng tidak berlarian di reruntuhan Gunung Mang, mustahil Mibao bisa menemukan patung hidup dari zaman prasejarah. Di sisi lain, polisi mendapatkan kabar ada yang meminta pertolongan dari arah pabrik kosong Tongkyu. Langsung saja polisi bergegas menuju pabrik. Shin pun beralih ke Xiaoyu yang nampak dirinya telah tiba di pabrik kosong. Melihat kehadiran dari Xiaoyu, si Mibao ini sumringah. Akhirnya Xiaoyu datang juga. Sewaktu Xiaoyu ingin menyelamatkan Shin, Mibao menyerangnya. Alhasil, Xiaoyu membalas Mibao. Melihat hal itu, monyet peliharaan Mibao pun berubah menjadi monster. Lalu si monyet bertarung dengan Xiaoyu. Mibao bertaruh, jika Xiaoyu kalah, maka Xiaoyu harus memberikan informasi tentang peninggalan prasejarah yang berada di reruntuhan Gunung Mang. Di kesempatan itulah, monyet menyerang Xiaoyu. Pertarungan pun semakin sengit. Xiaoyu kewalahan menghadapi si monyet raksasa itu. Akan tetapi, Xiaoyu menggunakan sihir api miliknya sehingga si monyet pun kalah. Melihat kekalahan monyet, Mibao memainkan suling ajaibnya. Ketika suling itu berbunyi, beribu-ribu tikus pun muncul menyerang Xiaoyu. Dengan percaya diri, Mibao memainkan sulingnya. Sementara itu, Xiaoyu sudah dikerubungi tikus. Kemudian Xiaoyu menggunakan sihir apinya mematahkan suling. Xiaoyu menyerang Mibao hingga Mibao terpental ke dinding lalu KO. Shin pun hanya berpasrah menunggu Xiaoyu datang menyelamatkannya. Selanjutnya Shin berada di ruang ganti artis. Tampak Shin yang telah selesai merias wajahnya sambil menonton berita dari HP-nya. Media memberitakan kekacauan di pabrik kosong Tongkyu. Mibao telah tertangkap karena mencuri peninggalan prasejarah. Zhang ini adalah polisi yang bertugas di sana yang mengatakan Mibao tidak sendirian. Karena Zhang menemukan jejak kaki orang lain. Sepertinya Mibao bersama dengan kelompoknya merencanakan pencurian. Kemudian muncullah Xiaoyu. Ia ingin menemui Shin untuk membahas masalah Mibao. Shin kemudian mengamuk. Xiaoyu dilarang membahas Mibao. Sebab jika orang-orang tahu mereka terlibat, bisa jadi kacau semuanya. Dari luar, salah satu kru mengatakan Shin ini dipanggil oleh Pak Sutradara. Langsung saja Shin keluar menemui sutradara. Di perjalanan, ia bertemu dengan Tang Li, salah satu artis populer seperti Shin. Nampaknya Tang sedang kesal, sutradara mengganti perannya. Setelah Tang Li pergi, Shin bersama sutradara bertemu dengan Profesor Liu. Di sisi lain, Xiaoyu bingung pintu keluar ada di mana. Xiaoyu asal masuk ruangan. Xiaoyu masuk ke kamar ganti seorang wanita yang bernama Tang Zhao, yang lagi ganti pakaian. Lalu Xiaoyu terus meminta maaf kepada Zhao. Namun Zhao malah menamparnya hingga para kru memanggil Xiaoyu untuk membantu mengangkat barang. Xiaoyu menemui salah satu kru film bernama Zuki. Mereka mengobrol sambil mengangkat properti syuting. Lantas Xiaoyu curhat tentang Zhao yang menamparnya. Zuki menceritakan siapa Zhao sebenarnya. Zhao ini adalah kru film yang ingin menjadi bintang besar. Ia terus menempel ke Tiang Lin, salah satu artis populer seperti Shin. Tidak lama kemudian, Xiaoyu sampai di ruang senjata.
Meskipun hanya properti palsu, namun senjata di sini terjaga dengan baik. Melihat banyak senjata, Xiaoyu tersenyum. Ia juga punya senjata sewaktu dulu. Kemudian Shin beralih pada ruangan pertemuan Shin dan produser. Lantas produser menawarkan peran wanita pahlawan protagonis kepada Shin. Produser mengatakan Pak Sutradara merekomendasikan Shin kepadanya. Sedangkan sutradara lagi fokus menyantap hidangan pertemuan. Alhasil Shin menyetujui kontrak dan Pak produser pun sangat senang. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria tua di balik tirai. Sontak saja Shin kaget. Ternyata dalang semua ini adalah sang ayah. Lalu ayahnya mengatakan jika tidak seperti ini, belum tentu Shin mau menerima tawarannya. Tuan Hong sangat ingin membantu anaknya menjadi bintang yang lebih besar. Namun Shin ingin berusaha sendiri tanpa bantuan dari sang ayah. Shin mengamuk. Ia ingin merobek kontrak namun Pak Hong menahannya. Akhirnya Shin pergi dari ruangan pertemuan. Pak Hong terus mengejarnya. Di perjalanan Shin melihat Xiaoyu lalu menarik tangannya. Melihat hal itu, Pak Hong menyerang Xiaoyu. Pak Hong mencurigai Xiaoyu telah melakukan sesuatu pada putrinya. Shin pun mengamuk mengapa ayahnya terus mencampuri urusannya. Setelahnya Shin pergi. Pak Hong pun terus mengikutinya. Di sisi lain, Zhao menemui ibunya. Hari ini ibunya kembali meminta uang Zhao lagi. Ibunya memiliki banyak hutang di luaran sana karena sering berjudi. Setelahnya Zhao pulang. Di perjalanan ia bertemu dengan para rentenir tempat ibu Zhao berhutang namun tidak membayar. Makanya para rentenir itu menagih ke Zhao. Sedangkan Xiaoyu melihat dari kejauhan Zhao diganggu oleh para lelaki. Langsung saja Xiaoyu menghampiri Zhao. Ia membantu Zhao melawan rentenir. Alhasilnya mereka kabur karena Xiaoyu menakutkan. Karena malu, Zhao berlari meninggalkan Xiaoyu. Ia pun menangis di jalanan meratapi nasib sialnya. Zhao bertemu dengan seseorang produser. Ia pun diajak ke restoran. Di sana produser memberinya minuman dengan santuy Zhao meminumnya. Kemudian ia pingsan. Ketika tersadar, Zhao terkejut dirinya berada di kamar hotel. Sutradara keluar dari kamar mandi mengajak Zhao bersenang-senang. Akan tetapi, Zhao ketakutan dan berlari ke arah pintu. Namun sutradara sudah menguncinya. Tanpa pikir panjang, Zhao menyerang produser menggunakan laptop sampai produser itu meninggoy. Lantas Zhao panik. Ia ingin melompat keluar jendela. Namun seorang iblis menolongnya. Iblis itu menjanjikan hidup bahagia kepada Zhao. Asalkan Zhao mau hidup penuh dengan ambisi serta dendam yang besar. Mendengar omongan si iblis, Zhao pun auto pingsan. Tidak lama kemudian ia tersadar. Zhao pun melihat sekeliling, ternyata dirinya sedang berada di hotel mewah. Zhao melihat ke arah cermin. Sontak saja ia terkejut, wajahnya berubah menjadi artis populer Tang Li. Selanjutnya Bai Jungfeng membawa dua pemburu harta karun menemui bosnya. Mi Bao dan Bai Lang memperkenalkan diri kepada bos asosiasi. Bos mengatakan dua pemburu ini telah membuat kesalahan melanggar aturan asosiasi. Mi Bao tertangkap polisi mengambil peninggalan prasejarah. Serta Bai Lang ini menghancurkan rumah sakit. Bos marah menyuruh dua pemburu harta karun bertanggung jawab. Lantas Mi Bao memohon untuk diberi satu kesempatan oleh bos. Mi Bao menjelaskan patung-patung hidup dinasti Qing dan muncul untuk pertama kalinya. Mi Bao juga sudah pernah melawan si bocah yang keluar dari patung. Jika reruntuhan memang merupakan simpul legendaris harta karun, maka Xiaoyu adalah kunci utama yang dibutuhkan. Alhasil, bos asosiasi memberikan kesempatan kedua pada dua pemburu harta karun. Setelahnya, dua pemburu pergi melanjutkan tugasnya. Bai Juifeng pun mempertanyakan apakah si bos memiliki rencana lain. Lalu bos asosiasi menebarkan kertas berisi banyak hal menarik untuk dibaca Juifeng.
Kemudian scene beralih pada Xiaoyu dan Xin. Kedua insan ini kebingungan melihat lokasi syuting dalam proses pemindahan. Sontak saja Xiaoyu dan Xin ini kaget. Mendadak Tuan Hong muncul dengan tingkah konyolnya. Tuan Hong ini memisahkan jarak Xin dan Xiaoyu. Lalu ia mengatakan dirinya akan memindahkan syuting ke kota lain. Mendengar ucapan ayahnya, Xin jengkel. Ia akan pergi meninggalkannya. Tuan Hong pun mengikuti Xin, meskipun Xin akan ke toilet. Sementara itu, Xiaoyu berjalan santuy mengamati lokasi syuting. Tiba-tiba, Tang Li menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Xiaoyu heran sejak kapan ia menolong Tang Li. Dalam hati Tang Li, ia bergumam, dia ini adalah Zhao. Kemarin sewaktu ingin bunuh diri, keadaannya berubah 100%. Iblis memberikan Zhao kehidupan baru. Tang Li mengingat, semalam di hotel asisten Tang Li ini menginfokan jadwal syuting padanya. Zhao terkaget, ia memastikan berulang kali di cermin. Zhao yakin masuknya jiwa Zhao itu ke tubuh Tang Li merupakan kehidupan baru untuk Zhao. Kembali ke obrolan. Si Xiaoyu ini masih kebingungan mendengar ucapan Yang Li. Tak lama kemudian, Ma muncul menggunakan mobil sport kerennya. Ia menghampiri Tang Li. Tuan Ma pun menyapa Tang Li dan ia ingin mencium Tang Li. Namun, Tang Li bersembunyi di balik bahu Xiaoyu. Tuan Ma kesal mengapa pacarnya ini berlindung kepada bocah. Kemudian Xin muncul dan melihat Tuan Ma memberikan cek berisikan uang. Ma menyuruh Xin untuk mengambil peran pahlawan wanita di agensi lain, supaya Tang Li bisa mengambil peran tersebut. Tuan Hong muncul menarik cek dari Ma. Hong mengatakan agensi milik keluarga Ma masih berhutang dengannya. Sementara Ma jengkel, ia menyuruh Tuan Hong untuk mengambil hutang lama ke kantor agensi Ma. Keduanya pun malah adu kekayaan. Hong memperlihatkan jam mahalnya. Tak mau ketinggalan, Ma juga memamerkan barang mewahnya. Melihat hal konyol itu, Xin merasa ilfil. Setelahnya, Ma kabur dari lokasi syuting. Sementara Xin dan yang lainnya menuju lokasi syuting baru. Xin kesal, lokasi berpindah ke daerah Chuhan yang penuh dengan pepohonan. Tuan Hong sangat bangga, tempat pilihannya ini sangat kece bagi Hong. Selesai memantau lokasi Xin dan Xiaoyu pulang. Di rumah Xin mengomel pesan dramanya sangat kuno. Lalu Xin bertanya pada Xiaoyu seberapa mirip Xin dengan kakak ipar Xiaoyu. Mereka pun mengobrol santai membahas masa lalu Xiaoyu. Tidak lama kemudian, senior mengunjungi rumah Xin. Senior terkejut mengetahui Xiaoyu yang keluar dari patung. Xiaoyu berkata dirinya ini berasal dari zaman dinasti Qin. Mendengar fakta itu, senior menceritakan tentang sejarah yang tertulis. Xiaoyu heran mengapa sejarah dinasti Qin di buku sejarah mereka berbeda dengan kehidupan yang dijalani dulu. Mereka menceritakan ketika Raja Qin mencari obat panjang umur di perjalanan ia mati. Sementara aslinya kakaknya ini diculik dan dipaksa membuat obat. Xin menceritakan Jenderal Xiangji yang mengambil alih pemerintahan Raja Qin. Ia mengacaukan desa dan menyebabkan banyak kematian warga. Mutiai harus melakukan segala perintah dari Xiangji. Xiangji mengharapkan Raja Qin menggali kuburannya sendiri dan mati. Xiangji terkejut melihat kekacauan yang dibuatnya gagal. Dari makam keluar cahaya, lalu Mutaiyi pun menghilang. Para prajurit gagal menghancurkan makam. Jenderal Xiangji ini bingung sebenarnya Mutaiyi ini sedang merencanakan apa. Selanjutnya Xiangji marah besar menyadari Mutaiyi yang telah menghilang. Xiangji memerintahkan para pasukan untuk menemukan Mutaiyi. Setelah mendengar kisah itu dari Xin, CMC murung. Ternyata Mutaiyi dan kakak iparnya telah meninggoy. Hanya Xiaoyu yang masih hidup sampai sekarang. Tidak lama kemudian, Xiaoyu memulai syutingnya. Sutradara mengamuk Xiaoyu salah melakukan adegan. Tidak memperhatikan jalan. Alhasil, sutradara jatuh ke lubang dan para kru sibuk menolongnya. Setelahnya Xiaoyu duduk termenung, kemudian muncullah Tang Li. Si Endeng pun memberikan air minum kepada Xiaoyu. Lantas, Tang mengatakan kesalahan adegan adalah hal yang wajar bagi setiap pemula. Tang Li juga sering melakukan kesalahan-kesalahan. Xiaoyu bertanya apakah bintang besar seperti Tang Li pernah salah adegan. Mereka mengobrol sambil tertawa-tawa.
Tuan Ma mengintip keakraban kedua insan ini dan berjanji akan menyingkirkan Xiaoyu. Tuan Hongzhen pun menghampiri Ma yang mencurigai Ma. Mengapa mengintip dari balik ruang ganti Hongxin? Karena malu, Ma melarikan diri dari lokasi syuting. Telepon berdering. Asisten Hongzhen mengabarkan orang yang ingin ditemui Hongzhen sudah bersiap. Alhasil Hongzhen pun bergegas mengunjunginya. Tidak lama ia pun sampai. Xiezong menyambut Tuan Hongzhen. Lantas Xiezong memberikan informasi yang diminta oleh Zhen. Xiezong ini menunjukkan gambar kedua pemburu harta karun. Salah satunya pemburu pernah menculik Xin. Xiezong mengatakan masalahnya yang sudah diselesaikan oleh perusahaan. Zhen pun mengatakan ia telah lama meninggalkan perusahaan. Maka Zhen tidak akan ikut campur soal perusahaan lagi. Zhen mengomel kalau perusahaan menunggu putrinya lagi, ia akan sangat murka. Lie Xizong mengatakan sepertinya bukan hanya karena Xin Tuan Hong menyelidiki kasus ini. Akan tetapi sebab lainnya 7 tahun lalu. Hong Feng putra dari Zhen menghilang saat mencari harta karun di reruntuhan. Xizong pun meyakini Hongzhen mempunyai rencana lain. Makanya sibuk mencari banyak informasi. Mendengar ucapan Xiezong, Tuan Hong mengatakan Xiezong ini tidak perlu ikut campur. Lalu Xin beralih pada ruangan Tuan Ma. Tampak dirinya sangat kesal. Ia melempar panah mainan ke arah foto Tuan Hong. Ma jengkel, Hong selalu mempermalukannya. Ma pun berambisi membalas perlakuan Hong kepadanya. Namun para ajudan Ma menyarankan supaya Ma berhenti merespon Hong. Sebab Tuan Hongzhen sangat berbahaya. Dahulu Hongzhen ini adalah seorang petinju berbahaya. Bahkan ia disebut sebagai monster terkuat. Makanya Tuan Ma harus berhati-hati. Lalu Ma memutuskan untuk menyalurkan amarahnya kepada Xiaoyu. Sebab selain kesal pada Zhen, ia juga merasa terganggu. Xiaoyu mendekati Tang Li. Setelahnya, Ma pun menyusun rencana menyerang Xiaoyu. Di sisi lain, Xin mencari Xiaoyu di atap rumah. Xin heran atap berubah seperti kandang hewan. Ada ayam, ada burung, bahkan seekor babi besar yang berada di atap. Sungguh membagongkan. Okelah kita lanjut. Xin pun membuka tenda tempat Xiaoyu tertidur. Di sana Xin menemukan buku diary dari Xiaoyu. Lantas Xin membacanya. Ia melihat Xiaoyu yang menulis banyak hal tentang reruntuhan. Di kesempatan itulah Xin pergi mencari Xiaoyu. Xin takut Xiaoyu tertangkap aparat karena masuk ke reruntuhan Gunung Mang. Tidak lama kemudian Xin tiba di reruntuhan. Ia mencari keberadaan dari Xiaoyu. Sontak saja Xin kaget ada yang menariknya. Ternyata itu adalah Tuan Hongzhen. Ayahnya menyuruh Xin pergi dari reruntuhan. Setelahnya muncul senior Xin yang terkaget melihat ayahnya bekerja dengan sang senior. Lantas Hongzhen pun menceritakan alasannya karena berada di reruntuhan untuk mencari info tentang Hong Feng. Beberapa tahun lalu, Hong Feng mencari informasi harta karun bersama para arkeologi lainnya. Mereka meneliti peninggalan prasejarah. Namun mendadak muncullah cahaya di balik dinding batu. Cahaya itu menarik Hong Feng untuk masuk ke bebatuan. Senior menyaksikan seluruh kejadian. Alhasil dirinya pun dan Pak Hong menyelidiki reruntuhan. Sampai sekarang Hong Feng kakaknya Hong Xin ini belum ditemukan. Senior masih ingat lambang yang berada di bebatuan. Sementara Xiaoyu berhasil menemukan lambang pada dinding bebatuan. Xiaoyu mengingat momen dirinya mencari tulisan Mo Tiai. Xiaoyu kebingungan mencari salah satu tulisan kakaknya. Melihat kebingungan Xiaoyu, Xin memberikan tulisan yang dicari Xiaoyu. Sontak saja Xiaoyu terkejut. Bagaimana kakak ipar menemukannya? Xin mengatakan karena Mo Tiai ini memberikan lambang pada setiap hasil tulisannya. Makanya Xin dengan mudah menemukannya. Kembali ke masa sekarang, Xiaoyu memegang dinding bebatuan. Ia menyadari lambang itu sama seperti dengan lambang tulisan dari kakaknya. Selanjutnya Xin berada di reruntuhan Gunung Mang. Xin mengamuk, ternyata selama ini senior Sui Cheng memanfaatkan Xin. Lantas Xin menanyakan kebohongan apa lagi yang disembunyikan oleh Sui dan ayahnya. Melihat pertengkaran, mereka bilang salah satu pemburu harta karun menghampiri Xin dan yang lainnya. Di kesempatan itulah,
Bailang menyerang Hong Zhen, alhasil Zhen pun meminta Sui membawa pergi Xin. Lalu Xin mengambil tablet dari tangan Sui. Tablet itu tersambung dengan CCTV reruntuhan, sehingga Xin pun dapat melihat kebenaran Xiao Yu sekarang. Xin berlari mencari Xiao Yu. Xin pun teringat momen sewaktu Xiao Yu mengatakan pada Tuan Hong ia akan menjaga Xin sampai akhir hayatnya, serta menjamin keselamatan Xin. Kembali ke masa sekarang, Xin berlari mencari Xiao Yu, namun ia ditahan oleh senior Sui. Di sisi lain, Tuan Ma mengacak-acak lokasi syuting untuk mencari Xiao Yu. Sebelumnya Ma sudah menghubungi Tang Li. Ma mengancam melenyapkan Xiao Yu jika Tang Li menolak hidup bersamanya. Kemudian Ma menghancurkan lokasi syuting. Pak sutradara ketakutan melihat Tuan Ma yang mengacak-acak lokasinya. Kemudian Tang Li muncul untuk menghentikan Ma. Di kesempatan itulah Ma menyuruh pengawalnya untuk menangkap Tang Li. Xin lalu beralih pada reruntuhan Xiao Yu yang sedang mengamati situasi reruntuhan. Xiao Yu menemukan banyak informasi di reruntuhan. Mendadak muncullah Xie Zong yang berpura-pura menjadi seorang turis. Xie Zong menyadari Xiao Yu adalah kunci utama terungkapnya misteri reruntuhan. Lantas Xie Zong mengatakan ia hanya mencari keberadaan dari harta karun. Lalu Xiao Yu mengajak Xie Zong mencari bersamanya. Namun Xie Zong menolaknya. Ia pergi meninggalkan Xiao Yu. Setelahnya, Xiao Yu melanjutkan pencarian informasi. Di sisi lain, senior Sui menghentikan Xin. Ia mengatakan reruntuhan tempat berbahaya untuk Xin. Sontak saja, Xin kaget. Senior diserang oleh Mi Bao. Lantas Mi Bao mengatakan ia akan menggunakan Xin untuk memancing amarah dari Hong Zhen. Setelahnya muncul Xie Zong yang menyelamatkan Xin. Mi Bao menyerang Xin dan kawan-kawan. Ia memainkan suling saktinya untuk memanggil pasukan tikus. Akan tetapi, para tikus itu diserang oleh sihir kertas Xie Zong. Kertas Xie Zong itu menjelma menjadi kucing lalu melenyapkan para tikus. Di kesempatan itulah, Xin kabur meninggalkan Xie Zong dan yang lainnya. Di sisi lain, Xiao Yu menemukan petunjuk. Ia memasukkan bola ke dalam lubang di bebatuan. Tidak lama kemudian muncullah cahaya dari bebatuan. Cahaya itu memunculkan ilusi zaman kuno. Tampak para prajurit mengelilingi Xiao Yu. Ia juga melihat Mo Taiyi. Sementara Xin dan yang lainnya kaget melihat ilusi yang tercipta di reruntuhan. Xin melihat Xiao Yu dari kejauhan. Ia memanggil si MC. Namun Xiao Yu sama sekali tidak menggubris. Xin sangat fokus memperhatikan dinding bebatuan. Kemudian cahaya dari bebatuan membawa Xin dan yang lainnya ke zaman kuno. Hanya senior Sui lah yang tertinggal di reruntuhan Gunung Mang. Selanjutnya, Liu Ji menyambut kedatangan tetua. Liu Ji mengatakan ia menyiapkan beberapa prajurit untuk menyambut kedatangan Xiang Ji. Tidak lama kemudian, muncullah Xiao Yu yang terkaget masuk ke zaman kuno. Ling menyambut Xiao Yu. Ia mengatakan Liu Ji ini sudah lama menunggu Xiao Yu. Di sisi lain, Xin kebingungan melihat sekitar. Xin juga berada di zaman kuno. Xin kaget, semua prajurit memanggilnya Jenderal Fang. Xin lalu beralih pada Xiao Yu. Liu Ji mengatakan pada tetua penasehat kerajaan, Liu Ji dan Xiang Ji sedang mempererat tali persaudaraan. Xin berpindah pada Xiang Ji. Penasehatnya mengatakan Raja Wang Huai dahulu membuat janji pada para jenderal. Siapapun yang lolos akan menjadi raja. Sebelumnya Xiang dan Liu Ji masih menjadi jenderal. Setelah lolos, mereka menjadi calon raja. Selesai melakukan misi, siapa yang menang akan dinobatkan sebagai raja. Setelahnya penasihat mengatakan Liu Ji ini adalah orang yang tamak. Makanya ia menyarankan untuk membunuh Liu Ji. Besoknya, penasihat memutuskan untuk melakukan penyergapan di pertemuan Liu Ji dan Xiang Ji. Penasihat memerintahkan saat tarian pedang Seng Wai dimulai, ia harus segera melenyapkan Liu Ji. Esoknya, Liu Ji mengunjungi tempat pertemuannya dengan Xiang Ji. Di sana, penasihat mengatakan semua orang yang berada di pertemuan menginginkan menjadi raja.
Liu Ji pun tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan pertemuan. Lalu Liu Ji mengatakan ia tidak sebanding dengan Jenderal Xiang Ji. Sementara di luar pertemuan, Xin sedang kebingungan mengapa dirinya masuk ke zaman kuno. Sontak saja Xin terkaget karena melihat Xiao Yu yang keluar dari pertemuan. Langsung saja Xin menghampiri Xiao Yu. Mereka kebingungan dengan situasi mereka. Lantas Xin mengatakan dari cerita sejarah yang dibacanya, Liu Ji akan dibunuh oleh Xiang Ji. Karena takut karena dampak Xin yang ingin kabur, mendadak Ling muncul mengajak Xin masuk ke pertemuan. Di sanalah Xin bertemu dengan ayahnya. Tuan Hong menjadi Seng Wai yang melakukan perintah dari penasehat Jenderal Xiang Ji. Lantas Hong menyerang Liu Ji. Sementara Xiao Yu ikut masuk ke pertemuan, ia menyelamatkan Liu Ji. Tiba-tiba, Xiao Yu dan Liu Ji pun berpindah tempat. Xiao Yu heran kondisinya berubah. Ia berada di kamar Liu Ji. Di sana Liu Ji memperkenalkan saudaranya untuk dijodohkan dengan Xiao Yu. Muncullah seorang wanita. Sontak saja Xiao Yu kaget wanita itu adalah Tang Li. Si Eneng menghampiri Xiao Yu. Ia sangat senang bertemu lagi. Tang Li pun juga ikut masuk ke zaman kuno. Kemudian Xiao Yu berpindah tempat lagi. Mendadak Xiao Yu kembali ke ruangan pertemuan. Di sana Liu Ji berbincang dengan Xiang Ji. Xin memberikan bahasa isyarat pada Xiao Yu. Sedangkan para prajurit Xiang menyerang prajurit Liu Ji dan terjadilah pertikaian besar. Xin lalu beralih pada zaman modern. Tampak senior Sui mengamati CCTV. Ia bingung kemana perginya Xin dan lainnya. Tidak lama kemudian bos asosiasi menghampiri Sui. Bos mengatakan Xin dan kawan-kawan bereinkarnasi massal mereka pergi ke zaman kuno karena sebuah ambisi yang hidup kembali. Lalu Xin beralih ke zaman kuno. Xin dan Xiao Yu mengunjungi seseorang. Mereka yang telah tiba langsung saja membuka tirai. Di sana seorang laki-laki yang mengaku dirinya Liu Ji memperkenalkan dirinya. Xin dan Xiao Yu auto kebingungan menghadapi situasi mereka saat ini. Selanjutnya Xin dan Xiao Yu terkaget karena orang-orang mengaku sebagai Liu Ji yang adalah Tuan Hong. Xin menjelaskan peran Hong yang berubah menjadi Liu Ji. Mereka semua berganti peran, namun tidak satupun orang berperan sebagai Liu Ji dan Xiang Ji. Faktanya, sekarang Hong Zhen mendapatkan peran Liu Ji yang berarti akan berbahaya. Xin berkata Xiao Yu dan yang lainnya belum pernah diserang secara langsung. Namun, jika salah satu dari mereka berperan menjadi Liu Ji, Xin takut masalah akan datang. Lantas Xiao Yu menyarankan untuk menggabungkan pasukan babak militer bersama Liu Ji. Esoknya Xin dan kawan-kawan menuju ruang pertemuan. Tidak lama mereka sampai di sana. Sementara di luar ruangan, prajurit memanggil Jenderal Fan. Sekarang yang berperan sebagai Jenderal Fan adalah Tang Li. Menerima peran aneh ini, ia hanya bisa berpasrah. Sementara Xin dari kejauhan memanggil Tang. Alhasil, mereka masuk bersama ke ruang pertemuan. Di sana Xiao Yu sedang bertarung dengan penari pedang Seng Wai. Bailang berperan sebagai Seng Wai sekarang. Melihat Bailang yang terlalu serius menarikan pedangnya ke Xiao Yu, Xiang Ji menghentikannya. Alhasil Xiao Yu ini malah bertarung melawan Xiang Ji. Penasihat Xiang Ji pun memerintahkan para prajurit segera membunuh Liu Ji. Kemudian keadaan semakin kacau. Prajurit Liu juga bertempur melawan prajurit Xiang Ji. Di kesempatan itulah, Xin muncul menjemput Liu Ji dengan kudanya. Setelahnya mereka melarikan diri. Para prajurit terus menyerang mereka. Xiao Yu melihat Xiang Ji yang menembakkan panahnya ke arah Liu Ji. Melihat hal itu, Xiao Yu melindungi Liu Ji. Namun panah tersebut menembus tubuh Xiao Yu.
sehingga panahnya hampir menancap ke Liu Ji. Ketika panah menembus tubuh Xiaoyu, kalung giok hijau miliknya pun hancur. Alhasil Xiaoyu dan lainnya menghilang. Liu Ji kembali ke wujud aslinya karena Hong Zhen sudah menghilang. Liu Ji melarikan diri meninggalkan Xiang Ji. Xin lalu beralih pada Xiaoyu. Tampaknya si MC ini terseret ke tempat lain lagi cuy. Xiaoyu melihat kakaknya yang bertemu Xiang Ji. Mo Taiyi meminta Xiang Ji untuk melenyapkan Kaisar Qin. Karena pada pemerintahan Qin, warga menjadi sengsara. Mo Taiyi juga menceritakan nasib Xiaoyu yang dikurung di dalam patung. Mendengar ucapan Mo Taiyi, Xiang Ji mengatakan ia akan mewujudkan keinginan dari Mo Taiyi. Lantas Mo Taiyi mengatakan ia akan membantu Jenderal Xiang Ji menyingkirkan Raja Qin. Lalu Xiaoyu berpindah tempat lagi. Ia melihat Mo Taiyi bersama kakak ipar yang sedang mengobrol. Kakak ipar mengatakan Jenderal Xiang telah menyebabkan banyak kematian. Lantas Mo Taiyi menjawab, Raja Qin juga telah banyak membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah. Setelahnya Mo Taiyi mengunjungi Jenderal Xiang. Ia memberikan catatan strategi melawan Qin. Namun Xiang Ji membuang tulisan dari Mo Taiyi. Melihat kakaknya dihina seperti itu, Xiaoyu menjadi kesal. Tiba-tiba Xiaoyu terbawa ke tempat lain. Ia berada di lorong api bersama Xiang Ji. Xin kemudian beralih pada Tuan Hong. Ia kebingungan melihat sekeliling. Tuan Hong Zhen telah kembali ke masa modern. Selanjutnya Xin berada di medan perang. Pengepungan gagal. Para pasukan Liu Ji juga harus mundur sebentar lagi karena Xiang Ji akan tiba. Semuanya pun berlarian menghindari serangan panah. Sementara Xiao Yi kebingungan, keberadaannya terus berpindah-pindah. Langsung saja ia mengikuti para pasukan kembali ke markas. Di sisi lain, Xin berada pada kamar Liu Ji. Xin kesal, dua pemburu harta karun itu berada di sampingnya. Xin dan Mei Bao malah adu bacot. Melihatnya, Xie Zong pun menenangkan mereka. Lantas Xie Zong mengatakan ia sudah paham mengenai situasi mereka saat ini. Xie Zong menjelaskan Xin dan kawan-kawan harus masuk ke dalam kesadaran dari Xiang Ji. Reruntuhan palsu armor emas adalah mekanisme sektemu. Semuanya terpicu karena patungnya. 80% kejadian yang mereka alami adalah tulisan tangan Mo Taiyi. Ilusi Hong Zhen pun rusak. Makanya ia bisa kembali ke dunia nyata. Setelahnya, Xin dan kawan-kawan berbincang dengan Liu Ji. Xin mengatakan akan memimpin formasi perang. Ia meminta Liu Ji untuk menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Selesai membuat rencana, Xin dan kawan-kawan menuju Jenderal Han. Di perjalanan, Tang Li bertanya pada Xin di mana keberadaan Xiaoyu. Lalu Xin mengingat momen ketika Xiao Zong berbicara dengan empat mata dengannya. Xiao Zong mengatakan Raja Wang masih hidup setelah perjamuan. Sehingga ilusi pun tidak akan menghilang. Hanya Hong Zeng yang lolos. Selebihnya harus melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kembali ke obrolan Xin dan Tang Li. Xin mengatakan Xiaoyu masih berada di sekitar mereka. Tidak lama kemudian mereka sampai. Langsung saja Xin dan Tang Li masuk. Sontak saja mereka kaget yang berperan sebagai Jenderal Han adalah Tuan Ma. Tuan Ma ini tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang sekali ikut masuk ke dalam zaman kuno. Alhasil ia mengubah sejarah Jenderal Han KW. Karena tidak ingin keluar dari zaman kuno. Jenderal akan mengirimkan Xin ke Raja Xiang Ji. Setelahnya mereka pergi menuju ke kerajaan Xiang Ji. Di perjalanan, Jenderal Han menanyakan keberadaan Xiaoyu pada Xin. Mendadak, pasukan Raja Xiang menyerang pasukan Jenderal Han. Alhasil, menara berjalan milik Han dihancurkan Xiang Ji. Jenderal Han sengaja menggunakan menara berjalan supaya terlindung dari serangan panah. Xiang Ji merobohkan menaranya. Jenderal Han terjatuh, lalu Xiang Ji pun menculik Xin.
Kemudian Xiaoyu dan lainnya kembali pada markas jenderal. Lantas Tang Li mengomel karena kebodohan Han membuat Xin diculik oleh Xiang Ji. Di kesempatan itulah Xiaoyu mengajak Han bernegosiasi. Xiaoyu meminta Han bergabung bersamanya. Lantas Han menolaknya, namun Xiaoyu mengancam akan mengadukan jenderal kepada raja. Xiaoyu mengatakan akan memfitnah jenderal melakukan pengkhianatan bersama Xiang Ji. Mendengar ucapan Xiaoyu, ia langsung takut jenderal mengumpulkan pasukan untuk bergabung dengan Xiaoyu. Xin lalu beralih ke dunia nyata. Tuan Hongzhen mengunjungi bos asosiasi yang meminta bantuan bos. Lalu bos mengatakan waktu itu Zhen seenaknya saja keluar dari organisasi, sekarang Zhen malah meminta bantuannya. Bos menjelaskan hal yang terjadi pada Zhen. Faktanya, Xin dan lainnya pun masuk ke sana akibat kesadaran dari Xiang Ji yang meningkat, menyebabkan mereka masuk ke dalam zaman kuno bersama Xiaoyu. Karena kesadarannya sulit untuk diusik, Xin dan kawan-kawan pun terkunci di zaman dinasti Qin. Dengan menggunakan helm peninggalan prasejarah, Bai Juifeng melihat kondisi Xin dan kawan-kawan. Zhen berharap Bai Juifeng bisa melihat kondisi anaknya di zaman kuno itu. Xin kemudian beralih pada Xiaoyu yang memimpin pasukan untuk menyerang Xiang Ji. Xiaoyu dan kawan-kawan hampir sampai ke tempat Xiang Ji, sedangkan Xiang Ji sedang beristirahat di markas. Kemudian ia pun mengajak Xin untuk pergi bersamanya menyelesaikan tujuan Xiang Ji. Selanjutnya Xin berada di medan perang. Xiaoyu dan Xie Hong bersama memimpin pasukan. Di perjalanan, Xie Zong mengatakan, meskipun akhirnya bertemu dengan Liu Ji, namun Xiaoyu dan kawan-kawan harus lanjut ke tahap berikutnya, supaya bisa keluar dari zaman kuno. Mereka sudah membuat markas untuk beristirahat. Xiaoyu dan Zhe Xiong memutuskan untuk mengisi perut lebih dulu. Sementara dua pemburu harta karun sedang mengobrol sambil makan snack. Mi Bao kesal mengapa harus berakhir di tempat antah berantah ini. Lantas Bailang mengatakan Zhen telah kembali. Ia yakin sebentar lagi Zhen dan organisasi pasti bertindak. Xin kemudian beralih pada dunia nyata. Zhen masih mengobrol bersama dengan bos asosiasi dan Bai Juifeng. Lantas Bai Juifeng memakai helm prasejarah untuk mengirim pikirannya ke zaman kuno. Bai Juifeng menggunakan helmnya yang mencoba memasukkan kesadarannya ke zaman kuno. Sementara bos asosiasi mengatakan jika semua kembali ke semula, ia meminta Zhen untuk memberikan Xiaoyu kepadanya. Lalu Xin berganti pada zaman kuno. Xiaoyu berencana untuk menyerang pasukan Xiang Ji. Bersama Liu Ji dan rekan lainnya, Xiaoyu maju ke medan perang. Pasukan Xiaoyu menyanyikan himne peperangan. Tidak lama kemudian Xiang Ji muncul yang membawa Xin bersamanya. Sementara Xiaoyu dan Zhe Xiong telah merencanakan sesuatu. Langsung saja Xiaoyu menghampiri Xiang Ji. Para pasukan Xiaoyu hampir habis terbantai oleh Xiang Ji. Lalu Xiaoyu pun melihat Xin yang terduduk di kuda Xiang Ji. Sepertinya Xiang Ji sengaja menyandra Xin untuk memancing Xiaoyu. Kemudian Xiaoyu menyerang Xiang Ji. Namun Xiang Ji malah menebas tubuh Xiaoyu. Setelahnya muncullah kertas kupu-kupu dari tubuh Xiaoyu. Nampaknya Zhe Xiong mengirimkan sihirnya untuk mengelabui Xiang Ji. Alhasil muncullah Xiaoyu yang asli dengan sigap Qiaoyu menarik tangan Xin. Sehingga Xin pun naik ke kuda Xiaoyu, lalu mereka melarikan diri. Xin berpindah pada dunia modern. Bai Juifeng masih berusaha melihat keadaan zaman kuno. Akan tetapi Bai Juifeng tidak melihat apapun. Ia hanya menyaksikan dunia yang hening. Tuan Hongzhen kesal mengapa Juifeng gagal memasuki pikirannya ke zaman kuno. Xin kemudian berpindah pada zaman kuno. Mendadak kekuatan Mi Bao kembali. Langsung saja ia menyerang Xiang. Namun tetap saja Xiang Ji mengalahkannya. Melihat kondisi Mi Bao, Bailang menjelma menjadi monster, kemudian menyerang Xiang Ji. Akan tetapi dengan mudahnya Xiang Ji menyingkirkan Bailang.
Setelahnya Xiang Ji mencari keberadaan dari Xiao Yu dan Xin. Di sisi lain, Xiao Yu terkejut melihat sekelilingnya. Sontak saja Xin terkaget Xiang Ji keluar dari dinding. Seperti melewati universe lain, Xiang Ji keluar dari dinding. Di kesempatan itulah, Xiang Ji mengatakan Xiao Yu tidak akan bisa pergi dari zaman ini. Xiang Ji meyakini Xiao Yu mustahil kembali ke zaman modern. Sebab Xiao Yu berada dengan penyusup lain. Xiao Yu sendiri memang berasal dari zaman kuno. Awalnya Xiang Ji berpikiran Xiao Yu ini hanya mencari kakaknya. Namun Xiang Ji menyadari dalam tubuh Xiao Yu ada sebuah mutiara. Xiang Ji terus mengikuti Xiao Yu karena baju besi yang dibuat oleh Mo Tai. Baju besi itu memperkuat Xiang Ji yang juga memenjarakan jiwa Xiang Ji. Serta tujuan lain Xiang Ji ini adalah melengkapi kekuasaannya. Tentunya untuk mewujudkan Xiang Ji harus mengambil mutiara dari Xiao Yu. Selanjutnya Xiang Ji mengatakan bahwa saat ini Raja Qin menyatukan 6 kerajaan dan menguasai dunia. Istana Afang dibangun oleh pepohonan gunung Jishu. Xiang Ji pun membumi hanguskan istana Afang. Mo Tai mengira bisa menghancurkan ambisi Xiang Ji. Lantas Xiao Yu pun bertanya keberadaan dari kakaknya itu. Kemudian Xiang Ji mengatakan kemungkinan Mo Tai mati kelaparan di gunung. Mendengar ucapan Xiang Ji, CMC menjawab mustahil Mo Tai menelantarkan hidupnya sendiri. Xiang Ji malas mendengar bacotan Xiao Yu dan ia pun menyerang kembali. Setelahnya Xiang Ji berkata, ketika bertemu lagi dengan Mo Tai, Xiang Ji akan meminum darah dari Mo Tai. Kemudian Xiang Ji menginfokan kalau Mo Tai ini tidak pernah muncul setelah menggali makam. Keluarga sektemu selalu bergantung pada wanita. Suatu hari Xiang Ji mengirimkan pasukan untuk menghabisi Mo Tai. Namun mereka tidak menemukannya. Malahan Xin yang menyambut para pasukan. Xin bersedia dibunuh demi menggantikan suaminya. Para prajurit pun tidak menghiraukan Xin. Malahan mereka malah mengobrak-abrik kediaman keluarga Mo. Para pasukan terus mencari keberadaan dari Mo Tai. Selesai menceritakan tentang Mo Tai, Xiang Ji kembali menyerang Xiao Yu. Lantas Xiao Yu terus membalas serangan Xiang Ji. Namun tetap saja Xiang Ji lebih unggul. Xiang Ji memijak kepala Xiao Yu yang meminta Xiao Yu sukarela memberikan mutiaranya. Lalu Xin menahan Xiang Ji. Akan tetapi Xiang Ji malah menyerang Xin. Melihat Xin yang tertindas, Xiao Yu mengajar Xiang Ji. Namun Xiang Ji malah menghancurkan liontin giok Xiao Yu. Sehingga giok pecah, lalu berubah menjadi serpian mutiara yang besar. Xin lalu berpindah pada zaman modern. Hong Zhen mengamuk melihat Bai Juifeng yang gagal karena melihat kondisi zaman kuno. Padahal Hong Jian ini ingin tahu kondisi anaknya. Bai Juifeng pun mengatakan Xiang Ji melepaskan kendali atas kesadarannya. Sehingga pikiran Bai Juifeng gagal memasuki zaman kuno. Lantas bos asosiasi meminta Zheng untuk tetap tenang. Karena kemungkinan sebentar lagi mereka pasti berhasil. Xin kemudian beralih pada pertarungan Xiao Yu dan Xiang Ji. Lantas Xiang Ji menyentuh salah satu mutiara. Mutiara itu memperlihatkan dunia modern kepada Xiang Ji. Lalu Xiang Ji bergumam, apakah ini adalah dunia modern ribuan tahun setelah zaman kuno? Sementara itu, keadaan dunia nyata menjadi kacau. Sementara teman-teman lainnya pun berpindah ke tempat medan perang, tiba-tiba menghilang. Tang Li dan lainnya masuk ke dalam pintu penghubung. Di sisi lain, Xiao Yu kembali bertarung dengan Xiang Ji yang menghancurkan beberapa mutiara. Alhasil Xiang Ji menyerang Xiao Yu bertubi-tubi. Xiao Yu mengalami luka yang cukup serius. Xiang Ji mengatakan peninggalan Mo Tai untuk Xiao Yu sama sekali tidak berguna, hanya sekedar delusi fana karena belum ada keajaiban yang muncul. Secara tiba-tiba, Shizong dan kawan-kawan datang. Shizong membantu Xiao Yu untuk melawan Xiang Ji. Sementara Tang Li dan Ma jatuh dari langit. Sedangkan Xiao Yu dan Xiang Ji masih terus bertarung. Mereka berpindah-pindah tempat.
Di sisi lain, Tuan Hongzhen terus mendesak Bai Juifeng untuk melihat kondisi anaknya. Lantas Bai Juifeng meminta Zhen berhenti mengganggu supaya ia tetap berfokus. Hongzhen pun panik, sudah terlalu lama putrinya menghilang. Kemudian Hongzhen ingin menggantikan Bai Julieng yang ingin memakaikan helm untuk masuk ke zaman kuno. Xin lalu beralih pada Zezong. Ia merasa masih berusaha untuk mengumpulkan sihirnya mencari keberadaan Xiaoyu. Karena sedari tadi Xiaoyu dan Xiangji bertarung sambil berpindah-pindah tempat. Tidak lama kemudian Xiaoyu serta Xiangji kembali. Di kesempatan itulah Xiaozong menyuruh Xin dan kawan-kawan masuk ke pintu penghubung. Xin dan kawan-kawan harus masuk ke pintu penghubung agar kembali kepada zaman modern. Satu persatu mereka memasuki pintu yang hanya tersisa Xin, Xiaoyu, dan Tang Li. Lalu Xiaoyu membawa Xin menuju pintu. Mereka ingin membawa Tang Li, namun Tang Li ini dirasuki iblis. Sehingga ia pun berubah wujud menjadi iblis lelaki. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Oke cuy, mari kita bahas sedikit bagian penutupnya biar lebih afdol. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki dari dinasti Qin yang berakhir di era modern. Di sini kita memiliki protagonis yang pemberani cuy, tidak kenal takut dan simpatik. Karakter pendukung yang cantik, imut, menyenangkan, dan agak nakal ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat hebat. Karakter hebat pada umumnya. Semua hero keren banget dan menarik pula. Plotnya sendiri bagus, membuat kita sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika kita berpikir bahwa ceritanya akan berjalan pada satu arah, akhirnya malah sebaliknya. Bahkan drama ini mampu menarik perhatian para penonton. Mimin juga merasakan hal yang sama cuy. Overall ending yang diberikan cukup puas lah, dengan alur cerita yang kuat serta kompatibel.